Jumpa lagi dalam program Yesus Kuatku. Kali ini bertema selaras yang diambil dari Galatia 5 ayat 25. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa Sorga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu saat ini, bersyukur Tuhan keberadaan kami adalah kemurahan-Mu. Dalam sepanjang hari ini kami butuh firman-Mu karena kami rindu hidup menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu mari berfirman untuk kami supaya kami mengerti lagi bagaimana menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami dengar firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, ayat yang akan kita baca sebagai tema kali ini dalam Galatia 5 ayat 25. Firman katakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sebelumnya dalam ayat 16 dari Galatia pasal 5 ini dikatakan bahwa jika kita hidup oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging atau nafsu manusia hanya membawa kita melakukan hal-hal duniawi saja yang bertentangan dengan keinginan roh atau keinginan Tuhan. Sebaliknya, jika oleh roh kita mematikan keinginan daging kita, maka hidup kita akan semakin benar di hadapan Tuhan. Ayat 25 tadi mengatakan bahwa orang percaya bukan hanya harus dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup oleh Roh Kudus, tetapi juga memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kata dipimpin di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, mempunyai arti berjalan selaras, mengikuti aturan, mengikuti jejak. Maka hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus mempunyai arti hidup yang berjalan selaras dengan Roh Kudus, dengan firman-Nya. Roh Kudus dan firman Tuhan selalu bekerja bersama-sama dan tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Roh Kudus akan selalu membawa seseorang kepada kebenaran, yaitu firman Allah. Itu dikatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Kata selaras menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti serasi, sesuai, cocok, berpatutan dengan, harmonis atau seia sekata. Jadi berjalan selaras dengan Roh Kudus artinya hidup yang sesuai, hidup yang cocok, berpatutan dengan Roh Kudus, seia sekata dengan Roh Kudus. Kalau tadi dikatakan bahwa Roh Kudus selalu membawa orang percaya kepada segala kebenaran, kepada firman Allah, maka hidup yang selaras dengan Roh Kudus artinya adalah hidup yang sesuai, yang cocok, hidup yang berpatutan dengan firman Allah. Hidup kita sesuai, cocok dengan firman Allah saat kita melakukan semua firman Allah. Firman Allah mengubahkan hidup kita menjadi cocok, menjadi seia sekata dengan firman-Nya, seia sekata dengan pimpinan Roh Kudus, seia sekata dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Orang percaya yang mengikuti pimpinan Roh Kudus tidak lagi akan mengikuti perbuatan daging. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 di sana jelas dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Lalu dikatakan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas kalau kita hanya mengikuti keinginan daging, melakukan perbuatan-perbuatan daging yang berlawanan dengan roh, firman katakan kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dijauhkan kiranya kita dari hal itu.
Tetapi sebaliknya biarlah hidup kita ini mengeluarkan buah roh. Kalau hidup dipimpin oleh roh, kita akan mengeluarkan buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22-23 katakan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi biarlah saat hidup kita dipimpin oleh roh, kita biarkan hidup kita selaras dengan firman Allah, maka hidup kita akan sungguh-sungguh bisa mampu menjadi seperti Yesus, hidup yang memuliakan Tuhan. Kemudian hidup dipimpin oleh Roh Kudus juga mempunyai arti hidup yang mengikuti aturan Roh Kudus, tidak lagi mengikuti kehendak diri sendiri. Aturan Roh Kudus adalah aturan yang ada di dalam firman Tuhan juga. Jadi orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan pasti di sepanjang hidupnya menjadi pelaku firman Allah. Melakukan segala perintah Tuhan, segala aturan dan hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Hidup yang sesuai, hidup yang berpatutan dengan segala aturan Tuhan. Bukan justru melanggar firman-Nya. Dan pastilah hidup yang seperti ini akan berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Kemudian hidup yang dipimpin Roh Kudus juga berarti hidup yang mengikuti jejak Roh Kudus. Artinya setiap langkah dalam hidup kita, kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Tidak berjalan melangkah sendiri kemana diri mau. Dan mengikuti pimpinan Roh Kudus bukan hanya di waktu-waktu tertentu saja, tetapi setiap langkah mengikuti jejak-jejak Roh Kudus. Setiap langkah kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah, Mazmur pasal 44 ayat 19 bagian B di sana dikatakan, langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Puji Tuhan, ini yang Tuhan mau. Sehingga dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 dikatakan, Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, saudara, Tuhan sendiri menetapkan langkah-langkah kita. Pastilah langkah-langkah kita yang ada di dalam jalur kebenaran Tuhan. Dan langkah-langkah itu pasti akan menuju kepada kehidupan kekal, kepada sorga mulia yang Tuhan sediakan untuk setiap orang percaya. Puji Tuhan, saudara, Tuhan Yesus mau agar hidup kita dipimpin menjadi selaras dengan Roh Kudus. Jika hidup kita tidak selaras dengan Roh Kudus, bagi kita orang percaya ada hukuman dari Tuhan. Itu Tuhan firmankan seperti kita baca di dalam Yehezkiel pasal 5 ayat 6 sampai 8. Di sana dikatakan, Yehezkiel pasal 5 ayat 6 sampai 8, ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya, karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan, lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Hukuman dari Tuhan, saudara, kiranya itu jangan terjadi dalam hidup kita. Sebab kalau hukuman itu datang, sia-sialah pengiringan kita selama ini kepada Tuhan. Dijauhkan Tuhan kiranya. Tapi biarlah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari sepanjang hari ini kita belajar, berusaha, ikuti pimpinan Roh Kudus, agar hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya. Hidup selaras dengan Roh Kudus dan firman-Nya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Mari kita berdoa. Bapa sorga,
Dalam nama Yesus kami kembali datang di akhir renungan firman ini. Tuhan, tolong supaya kami sanggup menjadi pelaku firman-Mu ini Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan kami mau biarkan hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya hidup kami sehari-hari, setiap langkah kami didapati selaras, cocok dengan firman Tuhan, dan boleh berkenan di hati Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini hidup kami ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama Yesus aku kuat.